Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nur Hasanah MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan, dan tak lupa teman-temanku sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan. Saya di sini bertugas sebagai moderator dari kelompok 13. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang profesionalisme guru dan globalisasi. Sebelum ke materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 13. Yang pertama, Najma Dianata 2119118. Yang kedua, Celestia Alvina 2119136. Yang ketiga, Wildia Hanifah 2119139. Dan yang terakhir, saya sendiri Muhammad Rifan 2119153. Untuk lebih jelasnya langsung saja simak video kali ini. Selamat menonton dan semangat belajar. Oke, untuk materi yang pertama adalah pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu proses yang digunakan untuk membantu para peserta didik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, bagaimana ia hidup berinteraksi dan berpikir untuk dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Adapun sosialisasi itu sendiri terbagi menjadi beberapa media. Yang pertama, keluarga, sekolah, teman bermain, media massa, dan yang terakhir lingkungan kerja. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga adalah lingkungan terdekat anak yang di dalamnya ada ibu, ayah, dan saudara-saudara. Pada pendidikan keluarga yang dilakukan oleh orang tua itu merupakan suatu dasar atau fondasi dari pendidikan anak selanjutnya. Maka dalam keluargalah tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak yang masih usia muda belia, karena pada usia muda anak-anak biasanya sangat peka terhadap adanya pengaruh lingkungan keluarga atau masyarakat. Kebijakan orang tua yang baik dalam proses sosialisasi anak ini antara lain berusaha dekat dengan anak-anaknya, mengawasi dan mengendalikan sewajarnya agar anak tidak merasa tertekan, mendorong anak-anak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan tidak menjatuhkan hukuman di luar suatu batas kewajaran, menanamkan nilai-nilai religius baik dengan mempelajari agama maupun menerapkan ibadah dalam keluarga. Yang kedua yaitu sekolah. Pada dasarnya pendidikan di sekolah merupakan bagian dari pendidikan dalam keluarga, yang mana pendidikan itu sendiri merupakan lanjutan dari pendidikan dalam keluarga. Tugas mendidik tidak seharusnya dilakukan oleh orang tua, terutama dalam hal ilmu pendidikan dan berbagai ilmu keterampilan lainnya. Lembaga pendidikan merupakan suatu wahana sosialisasi sekunder dan merupakan tempat berlangsungnya proses sosialisasi secara formal. Ketika anak berada di sekolah, maka ia tidak hanya membaca, menulis, ataupun berhitung, namun dia juga belajar mandiri atau kemandirian, independen, prestasi, universalisme, dan kekhasan. Yang ketiga yaitu teman bermain ataupun kelompok bermain. Dalam kelompok bermain, anak-anak belajar bersosialisasi dengan teman sebayanya. Yang keempat, media massa. Besarnya pengaruh media massa sangat tergantung pada kualitas dan frekuensi pesan yang disampaikan. Yang kelima, lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan suatu wadah sosialisasi yang terakhir cukup kuat dan paling efektif dalam mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang, seperti sosialisasi dalam lingkungan kerja panti asuhan dan lingkungan kerja dalam perbankan. Oke, terima kasih. Untuk materi selanjutnya bisa disimak baik-baik. Selanjutnya, proses sosialisasi. Yang dinamakan proses sosialisasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial.
Proses sosial merupakan suatu hal yang harus ada pada interaksi sosial, di mana dalam proses sosial itu masyarakatlah yang berperan di dalamnya. Interaksi sosial sendiri yaitu hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Mengapa dinamakan dinamis? Karena dalam interaksi sosial itu menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok dengan kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Nah, di sini dalam sosialisasi terdapat kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan dalam bersosialisasi. Menurut Nasution tahun 1999 terdapat beberapa faktor-faktornya. Yang pertama yaitu kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa dalam sosial sangatlah penting, terutama kemampuan berbicara, karena dengan mampu mengerti apa yang ingin disampaikan, sehingga seseorang akan dengan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, cara bergaul. Orang yang pandai bergaul dan bisa menempatkan dirinya akan mudah menjalankan proses sosialisasi. Sebaliknya, orang yang sulit berkomunikasi, dia yang bersifat kaku, kurang beretika, akan cenderung menghambat untuk bersosialisasi. Dan yang ketiga yaitu kehidupan masyarakat yang tersolir. Masyarakat yang tersolir biasanya hidup tersendiri dari masyarakat. Mereka jauh dengan masyarakat yang lain, mereka jarang berkumpul dengan masyarakat yang lain, cenderung menutup diri dari masyarakat luar juga, sehingga mereka sulit untuk bersosialisasi. Terus yang terakhir yaitu hambatan alam. Contohnya pasca gempa. Terus saat ada masyarakat yang ada di Padang, semisal ada di daerah Padang, sulit berkomunikasi dengan masyarakat Jakarta, sehingga masyarakat Padang yang berada di Jakarta tidak dapat berkomunikasi langsung dengan keluarganya yang ada di Padang. Sekian, akan dilanjutkan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Handifah dengan NIM 2119139. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang poin yang kedua, yaitu globalisasi. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian globalisasi. Kata globalisasi diambil dari kata global yang maknanya universal. Menurut Selo Sumerjan, globalisasi adalah terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting dalam kehidupan. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat proses akselerasi globalisasi ini. Yang kedua yaitu pendidikan nasional di era globalisasi. Era globalisasi telah menjadi sebuah realita yang harus dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Perubahan yang berlangsung begitu cepat dan munculnya berbagai tantangan sebagai dampak globalisasi harus dihadapi dan diselesaikan baik pada tingkat wacana maupun kebijakan aksi. Pendidikan mau tidak mau terlibat di dalamnya dan dituntut untuk mampu memberikan kontribusi yang signifikan. Di era globalisasi ini, dunia pendidikan pada umumnya sedang menghadapi berbagai tantangan. Antara lain, pertama, globalisasi di bidang budaya, etika dan moral sebagai akibat dari kemajuan teknologi di bidang transportasi dan informasi. Kedua, diberlakukannya globalisasi dan perdagangan bebas, yang berarti persaingan alumni dalam pekerjaan semakin ketat. Ketiga, hasil-hasil survei internasional menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Keempat, masalah rendahnya tingkat sosial kapital. Pendidikan harus mengaitkan proses pendidikan yang berlangsung di sekolah dengan nilai-nilai yang selalu berubah di masyarakat global. Oleh karena itu,
sekolah harus memiliki orientasi nilai, di mana masyarakat kita harus selalu dikaji dalam kaitannya dengan masyarakat dunia. Pendidikan berwawasan global harus merupakan kombinasi antara kebijakan sosial di satu sisi dan di sisi lain sebagai kebijakan yang mendasar pada mekanisme pasar. Pendidikan berwawasan global bersifat sistemik organik dengan ciri-ciri fleksibel, adaptif, dan kreatif demokratis. Yang ketiga yaitu sektor-sektor globalisasi. Yang pertama di bidang transportasi, dampak positifnya kendaraan pribadi dan umum semakin canggih. Kenyamanan dalam berkendara meningkat. Dampak negatifnya timbulnya kemacetan dan pencemaran udara meningkat. Di bidang politik, dampak positifnya menegakkan nilai-nilai demokrasi dan kerjasama antar negara lebih cepat dan mudah. Dampak negatifnya yaitu ancaman disintegrasi bangsa dan lunturnya nilai-nilai politik berdasarkan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah untuk mufakat. Di bidang sosial dan budaya, dampak positifnya menjunjung nilai pelaksanaan HAM dan rasa solidaritas meningkat. Dampak negatifnya semangat nasionalisme pudar dan menipisnya nilai-nilai kebudayaan lokal. Di bidang ekonomi, dampak positifnya pusat pembelanjaan semakin modern dan peluang bisnis internasional terbuka lebar sehingga pasar yang dijangkau lebih luas. Dampak negatif, gaya hidup meniru budaya barat dan produk lokal kalah bersaing dengan produk impor. Di bidang pendidikan, dampak positifnya sistem pembelajaran tidak harus selalu tatap muka dan semakin mudah mengakses informasi yang diperlukan. Dampak negatifnya timbulnya kesenjangan sosial dan kualitas moral siswa semakin menurun karena terpengaruh situs yang kurang baik. Di bidang informasi dan komunikasi, dampak positifnya mempermudah komunikasi satu sama lain dan memperluas jaringan komunikasi satu sama lain. Dampak negatifnya penyalahgunaan situs untuk tujuan tertentu dan tidak jarang terjadi cybercrime atau kejahatan dunia maya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pengertian profesionalisme guru. Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Sedangkan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Istilah profesionalisme mengandung arti yang sama dengan kata occupation atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau keahlian khusus. Jadi, profesionalisme adalah kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas serta keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang. Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, tujuan, nilai, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Guru profesional adalah orang yang terdidik dan terarah dengan baik serta memiliki pengalaman yang hanya di bidangnya. Dengan profesionalisme guru, maka guru masa depan tidak lagi tampil sebagai pengajar seperti fungsinya yang menonjol selama ini, tetapi beralih sebagai pengajar, pembimbing, serta manajer belajar. Kemudian ada aspek profesionalisme guru. Guru yang profesional pada intinya adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipergunakan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, membedah aspek profesionalisme guru berarti mengkaji kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Kompetensi menurut
menurut Usman adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Materi yang terakhir yaitu standar kompetensi guru. Standar kompetensi guru meliputi 4 komponen. Yang pertama, pengelolaan pembelajaran, pengembangan potensi, pengembangan akademik, dan yang terakhir, sikap kepribadian. Secara keseluruhan, standar kompetensi guru itu terbagi menjadi 7 komponen. Yang pertama, penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan interaksi belajar mengajar, penilaian prestasi belajar peserta didik, pengembangan profesi, pemahaman wawasan pendidikan, yang terakhir, penguasaan bahan kajian akademik. Mungkin cukup sekian, itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 13, mohon maaf apabila ada banyak tutur kata ataupun penjelasan yang kurang bisa dipahami. Mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita jelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian. Dan terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.